wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman? Lama kita gak jumpa. Rindu juga saya dengan kalian. Oke, melanjutkan sesi monitoring status Facebook teman-teman ya. Yang kritis, yang cerdas, yang gahar ya. Maka kali ini kita akan kembali menikmati status-status teman-teman yang status Ali Jobai Reborn ya. Ini terkait MUI itu ya, kelompok yang ingin membubarkan Majelis Ulama Indonesia ya. Seruan agar Majelis Ulama Indonesia MUI dibubarkan terus mendapat penolakan dari berbagai pihak, mulai dari kelompok agama hingga politisi. Seruan ini muncul setelah anggota Komisi Fatwa MUI Zain An-Najah ditangkap oleh Detasemen Khusus Densus 88 anti teror terkait terorisme. Nah, ini ternyata yang muncul adalah mantan Menteri Kominfo ya pada zaman pemerintahan Pak SBY, yaitu Pak Tifatul Sembiring ya, tokoh PKS ya. Beliau mengatakan bahwa yang minta MUI dibubarkan sudah keblinger, pikirannya 11-12 sama PKI ya. Tadi seperti Bapak Kris Wamea ya. Jadi hanya otak PKI saja, ya saya ulangi, hanya otak PKI saja yang menginginkan menghendaki agar MUI dibubarkan. Poinnya di situ. Berikut status Joni Prawoto, sahabat saya. Salam kentuk Pak Joni Prawoto alias Bapak Suprapto. Jangan sampai centeng mereka tahu, sebab centeng mereka, centeng apa centeng ya? saya bacanya centeng, sorry kalau salah. Centeng atau centeng. Mereka bekas jenderal, ntar TNI-nya dipecat kayak Ruslan Buton. Ini kaitannya dengan berita Republika ya. Jadi pasukan TNI Angkatan Darat menangkap 6 WNA Cina ya. 6 WNA Cina ya, tanpa paspor di pedalaman Papua ya. Ini yang nangkep pasukan TNI AD ya. Tapi di pihak lain pada tingkat elit justru mereka membuat kebijakan yang melindungi ya, gitu. Ini repot nih, prajurit di lapangan selalu serba repot ya. Menurut aturan, barang siapa orang asing yang berada di lingkungan wilayah negara ini tanpa identitas yang jelas, dalam hal ini paspor ya, dia harus haram untuk hadir dan harus diusir gitu kan. Dan ini ditangkap ini. Tapi ya nggak tahu lah ya, karena keberadaan mereka itu atas restu yang sedang berkuasa begitu. Kemudian status P. Imanes Speed mengutip berita dari Republika yang memberitakan MUI mengatakan bahwa sudah waktunya Densus 88 dibubarkan ya, gantian ini karena memang ini satuan yang dulu dibentuk dan didanai oleh negara asing ya kan. Jadi misinya itu sepertinya agendanya untuk menghancurkan dan menyudutkan umat Islam, karena yang disasar mereka selalu umat Islam. Udah itu aja ya, kuncinya itu aja. Jadi tanda tanya besar ya kan, mengapa ketika itu terjadi pada orang yang non muslim itu ada pembiaran ya. Yang paling nyata itu di Papua itu. Kalau dulu disebut gerakan separatis, sekarang disebut KKB ya, kelompok kriminal bersenjata ya kan. Tapi itu pun dibiarkan, bahkan mereka akhirnya sekarang banyak membakar polsek di pedalaman Papua itu ya. Ya nggak tahu lah ini bagaimana. Kemarin juga ada berita bahwa Cina itu sebetulnya berada di balik itu, dalam arti mereka mendukung Papua Merdeka ya. Sementara Cina adalah kiblatnya yang berkuasa, kan repot ini. Kita rakyat kecil ini bingung sebetulnya gimana ini ya kan. Negeri ini memang makin ruwet. Status Muhammad Zainuddin ini kembali menyangkut korps baju coklat ya kan, yang ternyata di lapangan pada tingkat elitnya mereka jumawa kan ya kan, menjadi anak emas kan, tapi di tingkat bawah anak buahnya itu karpe dewe. Nah, ini adalah persidangan 5 orang terdakwa oknum Satuan Reskrim Narkoba Polrestabes Medan
kasus pencurian uang 650 juta di Pengadilan Negeri Medan kembali dibuka. Jadi ini nyaleng, polisi maling, polisi nyolong duit sebesar 650 juta. Nah, ini di level bawah. Kalau di level atasan ya MM-an atau TT-an lah. Kira-kira gitu. Sejumlah fakta baru yang mengejutkan terungkap di ruang Cakra 3 Rabu tanggal 17 November 2021. Nah, ini berita dari TV One News ya. Nah, intinya adalah sekelompok polisi ya kan, anggota disebut di sini sebut oknum ya. Satreskrim Narkoba Polrestabes Medan nyolong uang 650 juta. Berikut adalah status Mbak Irmayanti kembali ke sirkuit Mandalika. Mandalika adalah sebuah legenda yang bercerita tentang anak raja yang mati bunuh diri karena cinta dengan melompat dari bukit ke laut. Kemudian rambut sang putri berubah wujud menjadi nyale dalam tanda petik, yaitu cacing laut yang datang musiman di pantai Kuta, Lombok. Kalau sekarang sirkuit Mandalika kebanjiran, apakah kira-kira sang putri pengen pindah dari laut ke genangan air? Nah, ini kisah yang saya nggak tahu apakah betul Mandalika itu seperti itu kisahnya. Tetapi ya tentu ada cara, ada pintu masuk untuk kita rakyat ini melalui media sosial mengkritik ya persoalan-persoalan sosial, dalam hal ini misalnya tentang sengkarut di balik gebiarnya, gagahnya sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat ya. Ternyata memang menyimpan banyak persoalan ya. Kemudian kalau didekati dengan pendekatan cerita legenda seperti ini ya menarik, dan ini kritik yang halus begitu ya.